Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman di industri asuransi, kandidat amai, adik-adik mahasiswa ya, rekan-rekan muda kita. Selamat datang di acara Ngobrol Bahas Asuransi. Topik hari ini adalah implementasi kebijakan dan praktek underwriting di perusahaan asuransi. Hari ini saya, Lina Prabawanti, ditugaskan untuk menjadi moderator yang akan memandu acara ini dengan penuh semangat. Ya, Mbak. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, sesuai judul acaranya, ngobrol bahas asuransi. Jadi format kita hari ini akan banyak ngobrol. Tapi bukan ngobrol ngalur ngidul ya Bapak Ibu. Nanti jangan tanya, Pak Naban, hobinya apa, tinggal di mana? Enggak. Kita ngobrol benar-benar akan mengobrol tentang asuransi. Jadi silahkan Bapak dan Ibu siapkan kopinya, cemilan, atau kalau yang lagi sibuk nyari premi, ya monggo disambi aja nggak masalah. Karena sekarang ini kan nyari premi itu hal yang penting ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus punya modal 250 miliar nanti di tahun 2026. Kemudian 500 miliar di tahun 2028 untuk KPPE 1 dan 1 triliun untuk KPPE 2. Bayangkan kan betapa saat ini mencari premi menjadi fokus kita semua. Yang kedua, disclaimer kita, tagline acara ini adalah sarana untuk lebih meningkatkan pengetahuan. Tapi karena kami di sini, saya dengan narasumber kita adalah praktisi, bukan akademisi, jadi mungkin nanti diskusi kita lebih terarah kepada aplikasinya aja. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan, bagaimana supaya saya lulus amai? Wah, itu mah gampang ya jawabannya ya. Harus belajar, udah itu aja. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Bapak Ibu di sini yang sudah berkenan meluangkan waktu ya untuk menghadiri acara ini. Terima kasih juga untuk panitia yang di sini banyak di panitia yang sudah bekerja keras untuk terlaksananya acara ini. Oke, tanpa basa-basi kita akan mulai acara kita dengan semangat yang tinggi. Loh, dari tadi belum mulai ternyata ya. Hari ini kita memiliki narasumber praktisi yang sudah sangat ahli di bidang implementasi kebijakan dan praktek underwriting. Dia punya pengalaman lebih dari 1/4 abad di industri asuransi. Jadi selama sesi ini aja ya, nanti Bapak dan Ibu punya kesempatan bertanya pada narasumber kita, bisa melalui fitur chat. Dan jangan ragu untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya nih, karena narasumber kita sangat pengalaman hari ini. Tapi nanti tentu saja begitu keluar ruangan Zoom, jangan tanya macam-macam lagi, nggak akan dijawab ya. Jadi manfaatkan kesempatan untuk siang ini untuk sedalam-dalamnya menggali ilmunya narasumber kita. Narasumber kita adalah Pak Naban Tafsili. Saya sudah lama sekali sebenarnya kenal sama Pak Naban ini, tapi kita nggak pernah ngobrol kebijakan dan praktek underwriting ya Pak ya. Karena kita nggak pernah satu company sih, tapi kita sama-sama anggota AMAI dan tim asesor di AMAI. Bedanya Pak Naban ini lulus AMAI tahun 2003, saya tahun 2008. Selisih 5 tahun aja sih, jadi Pak Naban tetap senior saya. Yang bagi yang belum kenal Pak Naban ini sebenarnya kebangetan ya, karena siapa sih orang asuransi yang nggak kenal Pak Naban? Nih, ditinjau dari namanya aja. Naban, itu artinya terkenal. Jadinya harusnya udah kenal, karena Naban itu artinya terkenal. Atau mulia. Nah, Pak Naban ini yang ada di depan kita ini, selain terkenal, juga berhati mulia. Karena apa? Setiap ada acara-acara offline, baik di AMAI maupun di asuransi, karena Naban ini nggak pernah nolak loh kalau diminta untuk memimpin doa, ya Pak. Karena beliau ini adalah pemegang gelar Fellow of Islamic Insurance Society. Selain itu, dia juga aktif di lembaga pemeriksaan halal dan kajian halalan toyiban. Jadi kalau ada kita masuk restoran harus ada sertifikasi halal. Ini adalah hasil kerjanya Pak Naban dan tim. Sedangkan untuk gelar profesional, tadi A2 IK-nya sudah di tahun 2003 ya. Pak Naban ini ternyata kutu loncat loh. Dia pernah ada di 1, 2, 3, 4, 5 company. Tapi selain kutu loncat juga setia. Karena ketika pertama kerja di asuransi raya tahun 90 sampai 2003, beliau ada di Stako Mandiri tahun 2004 sampai 2010, ke Hanjin Korindo tahun 2011, ke asuransi Takaful Umum sebagai operational director tahun 2011 sampai 2014, dan tahun 2015 sampai sekarang balik lagi dong ke asuransi Stako Mandiri. Jadi memang cinta lama itu bersemi kembali ya, Bapak Ibu ya. Saat ini posisinya sebagai technical director. Nah, sedangkan gelar akademiknya, Pak Naban ini ternyata
member dari Institut Perasuransian Bogor. Ini guyonan orang-orang asuransi ya, karena ternyata di asuransi, di industri asuransi banyak sekali lulusan IPB, dan kami suka mempelesetkan jadi Institut Perasuransian Bogor. Lahir pada tanggal 10 Juli, berarti sebentar lagi ulang tahun nih Pak. Lahirnya di Bengkulu, SD dan SMP di Bengkulu, SMA di Yogyakarta, S1 di Bogor, kemudian sempat kuliah di Filipina dan Skotlandia. Wah, tuh udah melalang buana nih. Balik-balik S2-nya di Jakarta. Ya tetap cinta tanah air lah. Oke, tanpa berlama-lama mungkin silahkan Pak Naban dengan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, sahabat baik saya Ibu Lina Prabawanti. Saya siang hari ini mendapat kesempatan yang saya pandang sangat berharga. Untuknya saya menyiapkan banyak hal. Pertama, tadi dikatakan oleh Ibu Lina bahwa ini adalah ngobrol. Ternyata ngobrol lebih berat antisipasi saya daripada acara yang lainnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat satu industri saya, mestinya adalah audiens di sini yang hadir. Tadi dikatakan adik-adik mahasiswa, para praktisi, dan Bapak dan Ibu peminat kajian asuransi, kemudian juga di sini panitia dari AMAI yang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Semoga nanti acara kita ngobrol ini betul-betul terasa mencapai tujuannya. Bapak dan Ibu sekalian, meskipun ini ngobrol, saya berusaha juga untuk, pertama saya mohon izin untuk berdiri ya. Katanya orang berdiri menyebabkan lebih fresh. Nah, jadi materinya hebatnya AMAI hanya memberi clue judul. Kemudian materinya adalah materi ngobrol. Jadi apabila nanti dilihat bahwa materi ini kok antara judul dengan sajian mungkin sedikit berbeda, itu adalah buah daripada kreativitas yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menempuh dalam presentasi yang singkat ini ada agenda tujuh agenda, yaitu saya akan ungkapkan dengan fakta industri asuransi kita, kemudian kebijakan underwriting, kemudian underwriting itself, kita akan bicara sedikit underwriting. Semua ini dalam rangka mengantar kita supaya bisa ngobrol enak. Kemudian reasuransi, kemudian pricing, profitability, dan regulasi. Saya berharap materi ini nanti tidak terlalu menjadikan kita kaku. Sepanjang materinya masih terkait dengan manajemen underwriting dan praktek underwriting, boleh kita bicarakan. Tentu dengan pengawalan daripada moderator yang terhormat. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari tentang fakta industri asuransi. Ya, saya akan bacakan saja yang manahin yang diperlukan. Satu, pendapatan kita itu pada tahun 2024. Jadi untuk sharing saja, ketika kita disajikan, kriteria kinerja asuransi umum 2024, ini adalah tahun yang sudah kita lewati. 1 Januari 24 sampai 31 Desember 24. Dan semua perusahaan asuransi, perusahaan perasuransi dalam hal ini, sudah mengeluarkan laporan yang sudah diperiksa oleh kantor akuntan kantor akuntan KAP ya, akuntan publik. Nah, ternyata kita pada tahun 2024 itu premi kita naik ya, industri tidak semua naik, tapi industri asuransi membanggakan kita masih naik ya, 5,7%. Kita lihat di situ. Kemudian nomor 2, investasi juga luar biasa, naik sebesar hampir 20%. Berbarengan dengan itu, fakta ketiga adalah beban. Nah, beban di dalam asuransi itu apa? Nanti kita akan coba lihat di dalam ngobrol kita. Beban mengalami kenaikan signifikan, yaitu beban cadangan,
naik sebesar hampir 550%. Jadi 5 kali lipat. Kenapa ini kok bisa naik? Nanti boleh kita ngobrol. Kemudian di samping beban cadangan, tentu ada beban cadangan premi dan ada cadangan klaim. Cadangan klaim juga naik 3 kali lipat lebih. Kemudian nomor 4, apabila walaupun premi naik, tapi beban naik, maka pasti hasil underwriting akan anjlok, turun sebesar 107%. Anjlok ya. Jadi instead of naik, dia adalah turun sebesar 107%. Sehingga nomor 5 itu kita menyimpulkan pada tahun 2024 mengalami kerugian industri asuransi setelah pajak, ini asuransi umum ya, sebesar dalam nominalnya 10,3 T. Saya 5 tahun terakhir saya nggak pernah lihat nih industri asuransi rugi secara agregat, seluruh industri asuransi umum rugi sebesar 10 T. Tahun lalu kita dapat 7 T plus ya. Kita ada, tahun ini kita bersedih hati karena tidak untung. Kemudian ada suatu materi yang patut juga kita bicarakan juga, antara pendapatan underwriting dan hasil investasi. Ini di dalam, kalau kita lihat di neraca laba rugi perusahaan kita masing-masing, itu ada pendapatan underwriting, kemudian dilawan dengan beban underwriting, maka hasilnya adalah hasil underwriting. Hasil underwriting akan dikombinasikan dengan hasil investasi, itulah pendapatan perusahaan asuransi. Nanti akan kita lihat bahwa ternyata kita ini hidup lebih banyak daripada hasil hasil investasi. Agak malu juga sebagai underwriter. Ternyata kita numpang hidup pada investasi. Teman-teman kita bilang yang mengerjakan investasi di macam-macam instrumen akan dibilang, waduh, underwriter nih numpang hidup nih. Nanti kita boleh bicara, boleh kita merasa terganggu, fright kita sebagai underwriter, itulah kenyataannya. Next. Oke. Tadi dikatakan kebijakan dan implementasi praktek underwriting dalam perusahaan asuransi. Kenapa kita memerlukan ada kebijakan underwriting? Saya sampaikan di situ. Ini sudah umum kita ketahui ya. Adalah wajar perusahaan asuransi menyusun apa yang disebut sebagai kebijakan underwriting untuk perusahaan itu. Tentu kebijakan perusahaan A dengan perusahaan B tidak harus sama, ya, karena merupakan kerangka kerja untuk menilai dan mengelola risiko, memastikan stabilitas keuangan, dan menjamin premi yang wajar bagi tertanggung. Ya, kebijakan ini menciptakan standar perusahaan dalam menerima atau menolak pengajuan asuransi dengan nilai premi dan persyaratan tertentu. Next. Nah, kira-kira kebijakan underwriting, saya paling dekat yang saya lihat kebijakan underwriting seperti ini, susunannya kira-kira latar belakangnya kenapa disusun kebijakan underwriting. Ini merupakan satu buku. Kemudian dasar penyusunan kebijakan underwriting. Ini nggak jauh-jauh. Kalau kita menyusun kebijakan, apapun termasuk nanti paling bawahnya SOP misalnya, maka kita tidak bisa lepas dengan regulasi-regulasi yang melingkupi kita. Nanti di paling ujung kita sedikit menyinggung mengenai regulasi. Baik itu undang-undang, baik itu sebagai PJAK dan SOJK. Kemudian maksud dan tujuan kebijakan ini, 4, kebijakan akseptasi, ini agak dalam kita bicarakan. Tahap-tahapnya ini seperti ini, nanti silakan dibaca. Kemudian ada di situ yang hanya langsung saya ambil aja, ada batas toleransi, ada batas kewenangan akseptasi. Ini menarik nih, masing-masing perusahaan pasti berbeda. Masing-masing pejabatnya, masing-masing underwriternya memiliki wewenang akseptasi yang bervariasi. Klasifikasi risiko juga ada di situ. Nanti kita akan lihat preferred risk, undesirable, dan decline risk. Ya. Mungkin di beberapa perusahaan sedikit berbeda, tapi kalau kita lihat penggolongan ini adalah wajar. Ada risiko yang disukai, risiko yang normal, moderate kita, kemudian ada risiko yang sesungguhnya kita akan hindari. Tapi
kata hindari ini tidak terlalu mudah dalam industri kita. Next. Ada IML di situ. Ini konsep IML kita pahami saja. Ada IML, PML nanti juga. Kemudian definisi risiko terpisah. Kemudian hal-hal diperhatikan. Kira-kira kemudian dilanjut ada kebijakan reasuransi dan kebijakan klaim. Dalam buku kebijakan underwriting suatu perusahaan asuransi, kira-kira isinya ini. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjutkan. Next. Oke. Kebijakan underwriting biasanya juga mencakup kita itu polis apa yang kita bisa pakai, standar polis, klausula yang boleh dipakai, klausula yang mungkin masih bisa ditoleransi kita pakai, kemudian kebijakan mengenai excess deductible, loading dan insentif, kemudian diatur juga bagaimana kalau kita mengunderwrite first loss insurance atau first loss basis insurance. Yang khususnya first loss insurance ini setidaknya mungkin 2 tahun terakhir ini, kalau kita lihat dalam treaty kita, ini sepengalaman saya sudah mulai dibatasi nih. Di treaty dimulai dibatasi kalau akseptasi berbasiskan first loss, sudah banyak sekarang treaty yang mengexclude, tidak bisa dimasukkan ke treaty. Kemudian kendala-kendala penerapan kebijakan underwriter itu biasanya kita akan bertemu dengan soal-soal scope of cover, limit cover, market position, new business growth. Market position, kalau kita perusahaan yang sudah kuat, semua bisa dilakukan. Produksi banyak, profit bagus, rasanya underwriternya agak nyaman tuh. Tapi ketika sebaliknya, posisi kita kita butuh banyak premi, pasti sebagai underwriter nanti kita harus pandai menimbang diri. Apakah kita sebagai underwriter yang elit hanya mau terima objek yang betul-betul clean, yang probability terjadi claimnya adalah sangat kecil. Ratanya antara lain itu ditentukan ada market posisi perusahaan kita. Ya, lanjut. Oke, apakah underwriter itu atau apa kerjaan underwriting? Ya, kita secara umum satu perusahaan asuransi itu sering juga dikatakan sebagai underwriter. Insurance company itu disebut sebagai underwriter company. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang secara spesifik mendedikasikan tugas hari-harinya adalah sebagai underwriter. Di situ ini sudah menjadi pengetahuan kita bersama, underwriting, apa definisinya. Untuk menyamakan visi kita, underwriting is a process where they assess and evaluate risk associated with insurance, khususnya di perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Apa yang dilakukan? It involve, termasuk mengumpulkan informasi, menganalisa risiko, menentukan appropriate premium. Nanti ada bahasan tersendiri mengenai appropriate premium, ya, premi yang pas untuk suatu risiko. Saya kadang-kadang sesama underwriter sering mengatakan bahwa risiko itu sebenarnya masing-masing ada jodohnya. Kalau risikonya tinggi, mestinya harganya tinggi. Kalau begitu dibalik, risiko tinggi, harga rendah, pasti bakal bencana. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa yang lagi berjuang, kemudian yang teman-teman yang lagi juga sebagai kandidat sertifikasi ahli dan ajun ahli AMAI, proses underwriting itu antara lain tadi disinggung di atas ada risk assessment, premium calculation, contract negotiation, ya. Kerja utamanya cuma ini. Ujungnya daripada skenario ini, maka kalau kita accept, maka keterbit polis dan semacamnya, ya. Apa yang dibutuhkan? Nomor 4 sebetulnya dia menerangkan untuk menjadi underwriter itu apa ya? Underwriter utilize their knowledge of various industry. Jadi sebagai underwriter kita harus memperluas, membroaden kita punya pengetahuan, informasi, ya. Bahkan berbagai cabang industri harus kita explore. Bidang industri, bidang ekonomi, bidang law. Asuransi, saya pernah baca suatu buku, di industri asuransi ini
dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang lainnya bidang itu sama dengan industri yang lain. Dua hal itu adalah satu hukum law, kedua masalah statistik and matematik yang hari ini muncul menjadi aktuaris. Jadi dua ini, keahlian ini tidak boleh tidak ada di dalam perusahaan asuransi. Masalah law dan masalah aktuari. Ya. Kemudian next, kita cepat saja. Kemudian kenapa? Oh, sekarang kita masuk kepada materi reasuransi ya. Why reinsurance is need? Kenapa asuransi itu dibutuhkan? Tiba-tiba kita sudah sampai ke reasuransi aja ya. Ini kita mudah-mudahan sudah dipahami ya. Nomor satu, kalau kita perusahaan shedding berurusan dengan perusahaan reasuransi, shedding itu pertama cirinya dia punya data yang kecil. Kalau perusahaan reasuransi dia punya data yang besar. Shedding punya pengalaman yang sedikit di reasuransi, otomatis mempunyai pengalaman yang lebih luas. Jangan khawatir teman-teman yang bekerja di perusahaan shedding, kita bisa menimba atau mengambil manfaat dari kolaborasi dengan perusahaan reasuransi. Baik dari segi informasi, baik dari segi data, maupun dari segi expertise. Itu dimaksud nomor satu. Nomor dua, dengan reasuransi kapasitas kita tentu membesar. Nanti kita akan lihat dengan fasilitas treaty atau fasilitas fakultatif placement itu kapasitas perusahaan kita menjadi berkali-kali lipat bisa mengaksesnya. Kemudian finansial untuk memastikan sebagai perusahaan yang menerima risiko, kita mampu untuk mengabsorb risiko itu dengan baik dengan keadaan perusahaan selamat. Perusahaan tetap terkendali dari sisi risikonya. Stabilisasi, kemudian marketing tool. Ya, coba bayangkan kita menjual asuransi, Pak Masar kita jual asuransi, lihat suatu objek asuransi, di dalam teorinya Amai mengatakan subject matter of insured, suatu objek pertanggungan yang nilainya melebihi berkali-kali lipat daripada value perusahaan kita, value modal kita, bisa kita lakukan karena kita memiliki sandaran kepada fasilitas yang namanya reasuransi. Untuk marketing tool ya. Kemudian catastrophe control. Kita akan melihat bahwa Indonesia adalah negara yang dalam bahasa Inggris disebut natural calamities-nya tinggi sekali. Banjir banyak, gempa banyak, dan rupa-rupa potensi bencana itu cukup tersedia. Maka risiko-risiko seperti ini bisa kita lakukan dengan instrumen yang bernama reasuransi. Bapak dan Ibu sekalian, materi selanjutnya adalah mengenai metode-metode reasuransi. Ini sangat sengaja saya susun, yang satu fakultatif, yang dua metode itu treaty, yang ketiga saya menyebut in between nih. Treaty iya, fakultatif iya. Kok bisa? Nah, susunan cara menyusun 1, 2, 3 itu sengaja. Kalau di buku teorinya dia mulai dari treaty dulu, baru ke fakultatif. Tapi fakultatif itu kalau saya lihat sejarah-sejarah reasuransi di buku-buku reasuransi, kita tahu ada buku reasuransi yang sangat terkenal, sudah sangat klasik. Sebagai praktisi, saya sangat menyarankan, walaupun kita memfotokopi saja, taruh di perpustakaan kita, reinsurance bukunya, ya halamannya sekitar 600-an sampai 700 halaman. Itu ditulis oleh Pak L. Carter namanya, L. Carter. Itu buku yang sangat legenda. Mungkin sudah banyak yang perlu diupdate, tapi buku itu adalah buku rujukan utama. Ya, mengatakan bahwa fakultatif itu adalah metode yang paling pertama sekali dilakukan di dalam mekanisme reasuransi. Kemudian setelah timbul kreasi pasar, maka dibentuklah metode treaty. Oh, ternyata antara fakultatif dan treaty ini belum ada kepuasan juga, maka dibentuklah metode ketiga, atau saya menduga juga metode yang bisa jadi antara 1 dan 2 dia adanya nih, karena dia in between, namanya fakultatif obligatory reinsurance. Apa maksudnya? Kalau fakultatif case by case, kalau treaty adalah kita membeli suatu paket, ya. Kemudian kalau fakultatif obligatory ini dari sisi shedding dia boleh memilih
resiko apa yang mau disesikan, tapi dari sisi reasuransinya adalah dia harus terima apa yang menjadi kesepakatan. Itu mestinya nomor 4 itu adalah pool ya. O-nya 2. Pool. Kita melihat pool ini agak unik di masyarakat kita. CAR itu konsorsium asuransi risiko khusus, pada hemat saya masuk dalam contoh sebagai pool. Next. Bahannya tidak banyak lagi. Kemudian kita pindah kepada pricing ya. Tertanggung, kadang-kadang orang menyebut nasabah, tapi kita orang asuransi tidak menyebutnya nasabah ya. Nasabah itu istilah sebelah. Tertanggung itu mentransferkan risikonya kepada perusahaan asuransi. Kita sebagai perusahaan asuransi, underwriter, menyerap risiko itu, tetapi dengan ada harganya. Harga itulah kita sebut sebagai pricing ya. Orang suka menyebutnya sebagai premi. Agak mundur dikit, suku premi. Suku premi dikali sum insured, maka menjadi premi. Prinsip-prinsip penetapan harga atau pricing ini sudah diatur di dalam POJK. POJK itu yang tidak boleh kita langgar. Satu, misalnya prinsip itu mengatakan premi, atau kalau di asuransi syariah mengatakan kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan. Yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi. Tidak berlebihan, tidak terapkan secara diskriminatif. Apa maksudnya premi ditetapkan pada tingkat yang mencukupi? Kita harus tetapkan premi itu, kita hitung supaya perusahaan kita tidak rugi, bahkan tidak bangkrut dengan premi yang cukup itu. Tidak berlebihan juga tidak boleh juga kita berlebihan mencas premi atau membebankan premi kepada tertanggung untuk suatu risiko yang mereka transfer. Kemudian yang ketiga, ini mesti kita jaga juga nih, premi itu kita tetapkan tidak boleh dalam rangka diskriminatif. Gampangnya adalah apabila premi dengan tingkat, risiko dengan tingkat yang sama, seharusnya dia dibebankan dengan jumlah premi yang sama juga. Prinsip kedua, dalam rangka menyusun harga ini premi, maka faktor-faktor yang dipertimbangkan premi atau kontribusi yang dihitung berdasarkan data profil risiko dan kerugian asuransi yang bersangkutan minimal 5 tahun. Ini persoalan pertama yang harus kita hadapi dalam rangka membuat atau mengkreasi suatu premi. Kita harus punya risk and loss profile untuk 5 tahun berturut-turut. Bahkan dalam POJK 2023 antara kredit dan surety itu, POJK yang belum lama keluar, kalau kita tidak bisa 5 tahun, minimal 3 tahun. Udah diantisipasi oleh POJK itu, bahkan kalau tidak memiliki 3 tahun pun, ya ini menarik di dalam POJK itu, kita bisa mendapatkan sumber-sumber, kira-kira sumber-sumber yang dapat kita percaya, mungkin dari expertise, ahli, mungkin ada suatu rujukan pustaka yang bisa kita andalkan. Karena hal ini bisa saja terjadi atas produk-produk baru yang kita kreasikan. Belum tentu secara mudah tersedia data-datanya. Oleh sebab itu dibuka pintu, kalau 5 tahun tidak bisa, minimal 3 tahun. Kalau tidak tahu 3 tahun data yang begitu ideal yang tersedia, maka kita bisa merujuk kepada sumber lain, tapi tetap saja dalam rangka sumber itu sumber yang bisa diyakini handal. Kemudian biaya di samping yang nomor A ya, biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, serta margin keuntungan. Yang belakang jangan lupa nih, ya. Kalau perlu kita hitung duluan yang belakang. Ya, margin profit itu kita tentukan lebih duluan. Artinya kita harus mengentertain diri kita sendiri dulu. Kita mau industri ini mau profit berapa? Sehingga rumus di bawahnya yang kita dalam kotak itu unsur daripada penetapan suku premi itu adalah pure risk premium atau risk premium. Itu jumlah total claim dibagi jumlah sum insured-nya. Nanti kita ketemu risk premiumnya. Kemudian kita tambahkan itu dengan loading. Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya umum lainnya, dan itu tadi yang terakhir kita tambah profit. Next. Oke. Ini hampir di ujung.
bagaimana setelah kita melakukan kegiatan underwriting, satu periode tertentu kita ingin melihat nih, yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan program atau terjadi suatu deviasi, itu ada suatu mekanisme atau tool untuk secara sederhana dan cepat untuk mengujinya. Apa yang disebut sebagai saya tawarkan di sini, yang paling mudah kita lakukan adalah kita menguji dengan pendekatan combined ratio. Ya, combined ratio. Combined ratio itu rasio antara rasio kerugian tambah rasio beban. Beban itu tadi untuk komisi, untuk biaya general expenses, dan itu haruslah kurang daripada 100%. Kita lihat di situ senarionya, kalau dia sama dengan 100%, kita nggak dapat upah. Yang tadi kita bicarakan di awal, berarti pendapatan underwriting kita zero. Kalau dia lebih dari 100%, pendapatan underwriting kita berarti minus. Kita numpang makan kepada pendapatan investasi. Kalau dia kalau dia kurang daripada 100%, nah ini yang cuan yang kita nantikan. Berapapun dia, tapi harus lebih kecil daripada 100%, sehingga underwriter telah bekerja dengan baik. Jangan lupa, underwriter telah mengalami keberuntungan karena di samping kita bekerja dengan baik, faktor laki, faktor anugerah Tuhan juga berperan di dalam pekerjaan kita ini. Saya lanjutkan. Oke, ini regulasi yang nanti silakan dibaca. Ada POJK 44 mengenai risk management, POJK 69 penyelenggaraan, POJK 77 tentang tata kelola, KKNI, dan dua yang terakhir itu 4 nomor 5 itu biar kita ngukur kalau kita untuk menjadi underwriter itu bidang apa saja yang harus kita kuasai, dan level of profesional kita itu harus sesampai apa. Itu dua peraturan terakhir itu membatasi kita. Sekian, terima kasih paparan materi. Semoga nanti kita bisa lanjut kepada ngobrol. Saya kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih banyak Pak Naban, kita beri aplaus buat Pak Naban. Oke, materinya padat sekali ya. Saya sampai susah loh nih bikin kesimpulannya. Soalnya ini benar-benar kuliah 1 semester apa berapa semester ini Pak? Pak Naban lulus ujian A2IK berapa lama? Perlu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Aduh, malu deh. On Oh. off. Oke. Belajarnya on off. Rata-rata 3 tahun ya. Nah ini materinya langsung digabungin 3 tahun untuk 1 jam aja. Belum tadi berapa? 30 menit saja. Oke. Kita akan masuk ke ngobrol-ngobrol. Nah ini loh Bapak dan Ibu ya. Belum selesai Pak Naban ngasih materi, udah ada yang nanya. Yang nanya teman kita sendiri juga, Pak Dadi Adriana. Tapi saya belum mau menjawab pertanyaan Pak Adri dulu. Pak Adriana, Pak Dadi, tahan dulu ya Pak. Saya mau highlight dulu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Naban. Jadi kesimpulannya nih, yang pertama dan utama sebenarnya ini ya. Laba perusahaan asuransi itu selama ini ditopang oleh hasil investasi. Waduh, bahaya ya Pak ya. Berarti artinya kita kerja keras itu nggak ada hasilnya nih Pak. Apakah nih dengan adanya kenapa kok laba ditopang oleh hasil investasi? Apakah karena pricingnya nggak cukup Pak? Atau ada sebab-sebab lain? Pricingnya nggak cukup atau outgo-nya kegedean? Nah, ada 2 ya. Nanti mungkin Pak Naban bisa jawab. Yang kedua, ternyata insurance company, kalau tadi versinya Pak Naban, disebut juga underwriter company. Artinya apa? Berarti kita yang ada di dalam perusahaan asuransi ini semuanya harus concern terhadap manajemen risiko. Itu saya setuju, Pak. Kemudian Pak Naban juga mengatakan bahwa risiko itu masing-masing ada jodohnya. Jadi nggak cuman orang ya Pak yang ada jodohnya ya, risiko pun ada jodohnya. Dan ini mungkin kita akan highlight sebagai risk appetite masing-masing perusahaan. Jadi mungkin ada perusahaan yang memang sukanya itu risiko-risiko yang berbahaya gitu ya, karena kan preminya gede, mungkin gitu. Dan ada juga yang konservatif banget sih, nggak mau terlalu banyak ambil risiko. Oke, kemudian ini berita bagus buat adik-adik yang saat ini masih kuliah dan ternyata nggak ngambil jurusan asuransi, tapi pengen kerja di asuransi loh. Industri asuransi ini adalah
lapangan pekerjaan yang sangat menarik. Rata-rata orang yang kerja di asuransi lama-lama ya Pak ya, Pak Naban aja lebih dari 25 tahun. Jadi artinya industri asuransi itu adalah memberikan lapangan kerja yang menyenangkan, menyenangkan ya. Jadi adik-adik yang sudah terlanjur nih masuk di kuliah hukum atau statistik matematik itu justru bidang yang sangat relevan dengan industri asuransi. Jadi masih bisa kok berkarir di asuransi. Tapi kalau yang uh, kuliah di pertanian pun bisa, kan tadi Institut Perasuransian Bogor. Bisa ya. Jadi asuransi sebenarnya memiliki topik yang sangat luas. Jadi apapun bidang yang dipilih itu bisa masuk kok di asuransi. Kemudian Indonesia supermarket bencana, maka itu kita perlu asuransi untuk membantu kita mengatasi risiko. Kemudian untuk penentuan premi, itu premi harus cukup, tidak diskriminasi dan tidak boleh berlebihan. Nah, ini apa kabarnya nih dengan subsidi silang ya kan? Kadang-kadang kan satu COB preminya gede, satu COB preminya kecil sekali. Jadi kita subsidi silang biasanya. Tapi kata Pak Naban, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh diskriminatif. Nanti kita tanyakan lagi pada Pak Naban. Kemudian kalau kita menentukan tarif pricing, jangan hitung dulu premi murninya, tapi loadingnya dulu deh, supaya kita dapat cuan ya. Kemudian untuk pendekatan combine ratio, ini memang hal yang sangat concern karena kita kerja keras juga ngapain kalau nggak dapat untung gitu kan. Kemudian yang terakhir nih, karena tadi kan saya bilang Pak Naban ini adalah orang yang, apa tadi, Naban itu artinya mulia ya. Jadi tetap aja sebagai underwriter, faktor luck-nya itu digarisbawahi. Jadi sebagai underwriter kita harus orang yang beruntung. Biar apa? Biar klaimnya nggak banyak gitu. Sama ya, kita kalau akseptasi kan plus doa. Setelah mengunderwrite kita berdoa, jangan klaim, jangan klaim, jangan klaim gitu ya. Nah, kalau yang ini saya setuju nih Pak. Karena sebenarnya orang asuransi itu orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang menderita. Bayangin, ada orang yang kebakaran kita temenin, kita kasih nih apa uang klaimnya supaya dia bisa bangun lagi pabriknya gitu kan. Orang yang kebakaran kita kasih, kamu beresin deh rumahmu sampai bersih lagi lah gitu kan. Jadi orang asuransi sebenarnya orang yang memang dekat sekali dengan orang-orang yang menderita. Oke, kita langsung lanjut untuk pertanyaan. Pertanyaan dari saya apa pertanyaan dari Pak Dadi dulu nih Pak? Saya soalnya sangat gemes dari tadi tuh pengen tanya ke Pak Naban nih. Yang tadi loh masalah laba. Laba perusahaan asuransi itu kenapa ditopang dari hasil investasi? Nah, kalau menurut Pak Naban nih, pricing nih di pricing kita di industri ini apakah udah cukup sih Pak? Atau sangat begitu kurangnya sampai akhirnya kita harus nombokin dari hasil investasi? Ya, silakan Pak Naban. Baik, terima kasih Bu Lina, Bu moderator kita yang luar biasa. Sampai saya pun dibilang sudah 25 tahun. Koreksinya adalah sudah 35 tahun. Waduh, ternyata kurang. Em, tapi pada forum ngobrol bareng ini kita coba untuk sama-sama melihat persoalan yang industri kita ya, tadi disebut masalah pricing. Kalau kita merujuk kepada pricing khususnya pada 2 COB, properti dan kendaraan bermotor, maka saya percaya dan terus percaya sejak diterbitkan tarif itu pada Januari 2017, artinya sudah hampir 8 tahun nih ya, yang diberlakukan 1 April tahun 17, SEOJK 6 itu, saya percaya bahwa rencana, program, niat bahwa premi itu ditetapkan secara tiga asas tadi itu. Satu, tidak berlebihan, mencukupi, dan tidak diskriminasi. Nah, saya berusaha untuk kembali kepada pertanyaan, kenapa terkesan bahwa industri labanya makin hari makin turun, bahkan dalam 2024 yang lalu, bahwa industri asuransi umum mengalami kerugian secara agregat, ya, artinya bisa saja beberapa perusahaan asuransi umum profit, tapi perusahaan yang lain mengalami kerugian. Kalau ini diagregasikan, maka timbullah angka rame-rame itu menjadi kita rugi sekitar 10 triliun. Nah,
Barangkali menarik untuk kita obrolkan di dalam prakteknya ini sudah timbul masalah, ya kan? Yang paling dekat dan paling mudah kita bicarakan tetapi tidak terlalu gampang untuk menyelesaikan soalnya adalah asuransi kendaraan bermotor, ya. Eh, yang ditetapkan oleh OJK beserta tim-tim yang handal itu yang tadi kita sebutkan dari tahun 17, maka dalam praktek ya kita tidak menutup mata telah terjadi kreasi pasar. Kalau saya sebut kreasi pasar, saya tidak mau menyebut pelanggaran pasar ya. Pasar itu sedemikian rupa survive-nya supaya kenapa? Ini hanya permainan kalau kita lihat dalam ilmu ekonomi itu yang disebut sebagai supply demand law aja. Yang mensuplai protection itu terlalu banyak pemainnya. Semua orang, hampir semua perusahaan asuransi yang sekitar 76, 75 perusahaan itu semua menyediakan layanan produk yang namanya asuransi kendaraan bermotor. Sedangkan dimensi pembelinya, bayarnya banyak juga sih, cuman lebih banyak penjualnya, penjual protectionnya. Maka terjadi competition di situ. Kita paham ketika eh, supply demand itu terganggu, maka si penyedia asuransi akan berkompetisi secara hyper competition, maka yang dikorbankan paling duluan itu adalah loading-loadingnya itu. Loadingnya termasuk dalam hal ini biaya akuisisi, kemudian juga kita sudah menetapkan dalam pricing, perhitungan pricing mungkin dengan asumsi general expenses kita harus dibikin sehemat mungkin, tapi tidak demikian dalam kenyataannya. Sedangkan risk premiumnya, resiko, biaya resikonya tidak berubah. Kita juga akan melihat bahwa dengan moral atau dengan hazard tertentu, hal tersebut bisa juga berpeluang premium risiko kita seharusnya dihitung lebih tinggi. Tapi yang lebih duluan terkena itu adalah biaya expenses atau loading-loadingnya. Mungkin di situ kali Bu ya. Nah, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang sudah masuk di forum chat ya, kolom chat dari Pak Adi Haryadi. Dia izin bertanya Pak Naban, faktor-faktor apa saja yang signifikan menyebabkan kenaikan beban asuransi seperti terlihat pada kenaikan cadangan premi dan cadangan klaim pada kinerja industri asuransi umum tahun 2024? Oke ya. Jadi orang asuransi memang harus akrab dengan istilah cadangan teknis ya. Jadi faktor beban di dalam tadi pendapatan hasil underwriting itu dihasilkan dari selisih antara pendapatan underwriting dengan beban underwriting. Pendapatan underwriting itu kita tahu yang pertama unsurnya pasti premi, ya kan? Kemudian beban underwriting itu ya antara lain commission tadi, biaya akuisisi. Yang satunya lagi adalah pencadangan, technical reserve, ya, cadangan teknis. Yang isinya ada 3, 1 cadangan premi, 2 cadangan klaim, 3 apa yang disebut sebagai IBNR. Nah, dalam tahun kerja kita industri tahun 2024 dikatakan tadi bahwa cadangan premi naik sekian persen, sekian kali lipat, cadangan klaim naik sekian kali lipat. Saya membaca di situ beberapa analisa yang disampaikan oleh para kalau hasilnya hasil analisa tentu yang menganalisa analis katanya gitu kita baca. Pertama antara lain dikatakan bahwa metode perhitungan cadangannya menjadi semakin diperketat. Kita tahu ada kejadian yang paling dekat dengan itu IFRS ya. Ini cadangan betul-betul harus dihitung dengan sebaik-baiknya dengan metode yang telah tersedia. Kita pelaku industri betul-betul harus menerapkan apa yang menjadi norma dan aturan yang diterapkan itu. Kemudian demikian juga cadangan klaim, cadangan premi ya. Oh ya, sebelumnya kalau cadangan premi itu hanya di industri kita.
Kalau di industri lain, begitu dia jual barang, maka dia menguasai sepenuhnya uang hasil jualan itu. Paling-paling dia akan belanja lagi nanti untuk membuat produk yang baru, bahan baku yang beli bahan baku lagi. Tetapi kalau di industri kita, apa yang disebut sebagai cadangan premi itu adalah premi itu tidak semuanya milik kita. Tiba-tiba harus dibikin cadangan apa yang disebut sebagai unearned premium itu. Premi sudah di return, sudah dicatat di perusahaan kita, tetapi belum boleh kita anggap sebagai punya kita sepenuhnya. Harus dicadangkan dengan beberapa kemungkinan kejadian di masa depan. Kemudian juga apa yang disebut sebagai jenis cadangan kedua itu tadi, cadangan klaim ya Bapak dan Ibu, adik-adik yang sedang berjuang, mahasiswa yang sedang berjuang mengambil gelar amai, cadangan apa disebut cadangan klaim. Cadangan klaim itu yang terbesar itu ya klaim yang sudah masuk. Klaim yang sudah masuk itu namanya klaim yang outstanding. Klaim yang sudah dilaporkan, tertanggung sudah mengalami klaim, sudah lapor kepada kita catat, tapi belum selesai nih, pada hari pencatatan belum selesai, maka itu disebut sebagai klaim outstanding. Yang satu lagi ada namanya utang klaim. Nah, kalau utang klaim nggak masuk di sini nih cerita ini. Utang klaim itu adalah klaim atau biaya klaim yang sudah terbit nota kreditnya. Kalau teman-teman KAP menyebut sudah terbit DLA-nya, tapi belum dibayar. Itu utang klaim. Yang kita sedang omongkan ini adalah klaim yang sudah dilaporkan dalam proses yang belum selesai. Nah, yang satu lagi IBNR adalah incurred but not reported, adalah pada waktu kita sedang ngomong ini telah terjadi klaim nih. Waktu kita ngomong lagi webinar ngobrol bahas asuransi ini, kita semua underwriter tanpa sadar sudah terjadi klaim. Yang klaim sudah terjadi, kita tidak bisa, catatannya belum tiba di kita. Mungkin dia it take week, 1 bulan, beberapa hari ke depan baru kita tahu ya. Jadi sudah terjadi tapi belum dicatat. Kembali tadi bahwa bagaimana kenapa faktor itu membesar, saya menduga ya dari beberapa analisa itu, di samping memang faktor expenses yang menyebabkan tadi laba berkurang itu karena expenses meninggi, tapi dalam sisi cadangan nampaknya faktor yang utama menjadikan dia berlipat-lipat tadi sampai 5 kali lipat ya. Itu adalah metode pencatatan cadangan itu yang mengalami adjustment. Itu pendapat saya. Oke, Terima kasih. mungkin sudah jelas ya Pak Adi Haryadi. Kita beranjak ke pertanyaan pertama Pak dari Pak Dadi Adriana. Kayaknya udah nggak sabar sekali nih Pak Dadi ini. Jadi gini Pak Dadi bertanya, bagaimana melakukan portfolio balancing di perusahaan asuransi kerugian apabila ditinjau dari sisi underwriting. Jadi underwriting harus ngapain nih supaya portofolionya balancing? Ya, saya ingat ada satu kata bertuah dari Aristoteles. Aristoteles ini orang sangat terkenal yang hidup di kota Athena, kira-kira tahun 300-an sebelum Masehi. Gurunya Aristoteles itu adalah, kalau kakek gurunya saya ingat Socrates. Plato, Pak. Nah, dia jebolan sekolah akademia di kota Athena. Ada kata-kata menarik dari dia. Orang itu pintar dilihat dari pertanyaannya. Dan saya harus mengatakan pertanyaan Pak Dadi ini pertanyaan orang pintar banget nih. Pak Dadi, my friend, kita ngobrol. Jadi bagaimana supaya terjadi balancing? Pendapat saya nomor 1, ya, kita praktekkan di dalam praktek selama ini, kita menghindari untuk terlalu terkonsentrasi hanya pada COB yang terbatas. Kita harus variasikan. Kalaupun nomor 2, kalaupun kita berhadapan dengan suatu dalam suatu risiko yang berbasiskan bencana, kita jangan hanya konsentrasi hanya pada suatu geografi tertentu. Kita perluas geografinya. Jadi kata yang terdekat yang mungkin bisa kita gunakan untuk bahan diskusi dengan Pak Dadi dan teman-teman yang hadir adalah kita harus mengkombinasikan seluas mungkin kelas bisnis yang kita underwrite. Oh, Pak Naban, berarti kita tidak bisa-bisa kita tidak memiliki expertise tertentu di COB tertentu. Ya itulah plus minusnya.
uang nyatanya kalau kita lihat asuransi itu punya punya suatu karakter, dia siklis. Kadang harganya naik karena penyedia kapasitasnya berkontraksi sedikit. Kali lain harga asuransi itu relatif lebih murah karena penyedianya banyak. Yang tadinya menahan sekarang masuk lagi pasar. Jadi pendapat saya yang pertama kepada penanya tadi Pak Dadi, saya kira kita harus mengkombinasikan. Pertama yang paling dekat bisa kita eh, eh, kontrol adalah kita mengunderwrite, jangan hanya terkonsentrasi pada kelas-kelas tertentu saja. Demikian kali Pak Dadi. Ini mungkin terlalu pendek nih. Kalau Saya kayaknya yakin Pak Dadi ya, udah tahu jawabannya, Pak. Dia ngetes Pak Naban aja. Jadi nanti biar Pak Dadi yang menambahkan ya Pak Dadi. Kita lanjut ya Pak ya. Ada pertanyaan dari I Dewa Putu Bagus Supratman. Pertanyaannya izin bertanya Pak Naban nih terkait penerapan combined ratio. Combined ratio untuk masing-masing lini bisnis. Beberapa kasus terdapat combined ratio di bawah 100%, akan tetapi perusahaan tetap mengalami kerugian dalam loss ratio dikarenakan belum memperhitungkan adanya beban kenaikan cadangan teknis. Mohon penjelasannya. Ini mungkin masih terkait dengan pertanyaan yang dari Pak Adi tadi, Pak. iya, memang saya lupa menyampaikan tadi. Selamat siang Pak Bagus. Ini aktuaris teman baik saya, Pak Bagus. Ada setidaknya dalam wawasan saya ada kita untuk quick loss ratio itu, quick combined ratio itu, saya menyebutnya quick combined ratio. Yang sebagaimana saya paparkan tadi. Jadi boleh ditambahkan nanti teman-teman yang tadi dipaparkan dalam materi adalah combined ratio cepat bisa kita lakukan, yaitu expenses ditambah jadi Loss ratio. combined ratio itu belum mempertimbangkan faktor cadangan, ya kan? Cadangan. Ya memang saya tadi agak alpa, mungkin itu dilengkapi saja pertanyaan Pak Bagus, jadi memperluas karena tadi bisa saja combined ratio-nya masih di bawah 100%. Tapi kok perusahaannya rugi secara perhitungan laba rugi karena kita memang belum memasukkan cadangan. Cadangan ini semacam pendapatan kita yang masih tertahan. Kita cuma mencatat saja tapi belum merupakan pendapatan kita. Unearned premium. Mungkin komentar saya sedemikian Bapak penanya Pak Bagus. Saya beruntung nih yang nanya teman-teman saya semua nih. Oke, tadi masih nyambung ya Pak ya, yang masalah apa namanya pricing tadi. Beberapa kan teman-teman tetanggung itu mengatakan bahwa wah pricingnya kok mahal sih, asuransi ini mahal, asuransi itu mahal, gitu kan. Sebenarnya kan kalau menurut penjelasan tadi dari Pak Naban itu ada metodenya kok supaya premi itu agak hemat sedikit, yaitu dengan metode first loss. Nah, cuman masalahnya ya Pak ya, kita menyarankan tetanggung dengan memakai metode first loss untuk menghemat premi. Tapi di lain sisi, ternyata ada kebijakan reasuransi membatasi penutupan polis dengan metode first loss. Nah, ini kan kontradiktif ini, Pak. Nah, menurut pendapat Pak Naban, apa nih solusinya nih, jalan keluarnya? Ya, tanpa berpretensi serba tahu ya, tapi dalam pendapat saya memang ditemukan metode first loss atau kadang-kadang di tempat lain disebut sebagai loss limit ini, dan juga secara formal diakui oleh OJK dengan SEOJK 6 tahun 17 itu, contohnya pada asuransi harta benda. Ya, pertama, hal ini menarik bagi tertanggung atau calon tertanggung supaya bayar preminya lebih kecil tentu saja daripada lawan dari first loss adalah full value ya. Eh, tapi tantangan pertamanya kita harus dulu menghitung sebagai tertanggung pada angka berapa ya akan menetapkan loss limitnya itu atau first loss-nya itu. Katakan suatu sum insured 100 miliar. Pak underwriter, saya nggak mau bayar premi basisnya 100 miliar. Orang rugi saya nggak mungkin 100 miliar kok. Apalagi sudah masuk faktor-faktor perhitungan tadi PML, IML ya. Nah, jadi konsep PML ini antara lain
kira-kira kalau terjadi kebakaran, semua alat-alat pemadam kebakaran itu tidak berfungsi, lumpuh total. Itu end result daripada kebakaran itu akan menghanguskan atau menghabiskan berapa persen daripada properti itu. Itu antara lain pendekatannya, itu namanya PML, Probable Maximum Loss. Nah, itu kita tadi pembicaraan kita mengenai first loss. Tantangan pertama adalah pada angka berapa persen daripada full value-nya kita akan tetapkan. Ini tantangan pertama nih. Kalau gagal di sini, satu, kita bisa amsyong nih. Bisa kita kira, oh ini cuma tadi 100 miliar harga properti ya satu bangunan. Maka kita mau bayar 20 saja. Jangan-jangan dia akan rugi mencapai lebih daripada 20. Memang premi menjadi turun. Oke, premi nanti kita bicarakan kemudian. Premi turun. Atau, oh, ketika menentukan harga 100 miliar itu pun masih ada tantangannya. Apakah ini harga sound, harga sehat atau tidak sehat? Kalau harga itu tidak sehat, katakan underinsured, maka walaupun sudah first loss, akan berpotensi juga akan kena dengan prorata. Tadi keterangannya begitu. Nah, mengenai premi, asuransi adalah kumpulan orang-orang yang cerdas. Tepuk tangan dong. Nggak mau kalah juga. Kan hartanya 100 TSI-nya. Tapi yang diasuransikan 20. Kalau begitu 20% dong asuransinya. Padahal kalau full value 100% kita sudah tahu rate-nya. Maka oleh OJK, SEOJK tahun 17 itu, maka diatur kalau misalnya dia 20%, maka sekian persen daripada rate 100% itu. Saya sempat ngelirik ya, itu mulai daripada 100%, jadi sampai dengan 5%. 5% pun boleh. Mengasuransikan dengan first loss 5%. Asal hitungannya tadi benar. Jadi, kira-kira begitu. Kalau kepanjangan nanti saya sendiri lupa. Oke, siap, Pak. Iya. Ada pertanyaan dari Pak Alwinsyah dari AGGI ya, Pak. Dalam pelaksanaan underwriting, kadang terjadi penutupan asuransi di lokasi yang sama. Ibu, Namun, apa? penutupan asuransi, Pak, dalam pelaksanaan underwriting kadang terjadi penutupan asuransi di lokasi yang sama. Akumulasi mungkin ya, Pak, maksudnya, Pak. Namun, pengajuannya berbeda, sehingga endingnya membentuk akumulasi dan terbentur dengan kapasitas. Apa saran yang bisa Pak Naban sampaikan nih supaya dalam mengunderwrite bisa memberikan konfirmasi yang terbaik dan efisien. Artinya mungkin gini loh Pak, kadang-kadang kan placing itu datanya nggak berbarengan. Kadang-kadang sumbernya juga beda dari broker A, broker B. Kemudian ternyata kita udah ambil nih dari broker A. Dari broker B mungkin yang underwrite teman kita nih. Ternyata akumulasi nih. Padahal yang satu udah terlanjur ngambil full kapasitas misalnya. Kan jadi kurang nih Pak kapasitasnya nih. Nah supaya paling efisien tuh seperti apa sih cara mengunderwrite-nya untuk mengantisipasi terbentuknya akumulasi di lokasi yang sama. Baik, pertanyaan dari Pak Alwin Shah, Ya. Harahap, AGGI. Wah, ini teman kita nih. Pak Alwin, jadi sebagai underwriter, tantangan yang sangat challenging untuk ditaklukkan itu adalah bagaimana kita mengkontrol accumulation. Masa lalu, para guru-guru kita, para senior-senior kita, dia mengkontrol akumulasi itu pakai namanya kartu akumulasi. Saya masih menemukan itu. Yang tadi sudah bekerja 35 tahun masih ketemu guru yang begitu tuh. Dia buka laci, ini wilayah sini, ini kita cerita fire misalnya kan, atau resiko yang berhubungan dengan bencana alam, dia buka tuh. Oh ini dari sini udah sekian, maka ditumpukkanlah kartu-kartu itu sehingga terbaca akumulasi. Sebaliknya, dengan bantuan teknologi, hal ini tentu lebih mudah mengkontrolnya, walaupun tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Ya, ini tergantung juga dengan kompetensi para operator-operator garis miring, para underwriter yang bertugas. Jadi saya sependapat dengan Pak Alwinsa, bagaimana sedemikian rupa kita menguasai, mengkontrol akumulasi itu. Ya, akumulasi ini kalau tidak kita kontrol, sangat bikin bencana dia. Perusahaan kita ini perusahaan penangguh resiko. Berita buruknya adalah kalau terjadi akumulasi, maka di belakang kita ada reasuransi. Memang ada klausula yang bikin kita bahagia di klausula itu. Ada namanya
kira-kira dalam bahasa Indonesianya yang menentukan satu risiko atau bukan satu risiko itu diserahkan adalah the sole judge daripada itu hakim tunggal untuk menentukan satu risiko itu atau dua risiko itu adalah underwriter yang deciding. Paham saya nggak akan protes sama kita. Naban, kenapa kamu bikin ini dua risiko di lokasi ini? Kita punya reason untuk itu. Tapi hal ini tentu sebatas sesuai dengan on purpose sama kita. Kita rencana sejak awal. Bukan karena nggak sengaja, kaget. Begitu tahu-tahu terjadi akumulasi. Jadi betul sekali tadi Pak Alwin, akumulasi harus kita kuasai. Kemudian bagaimana sedemikian rupa supaya kita terbaik dan efisien. Memang untuk mencapai dua kata ini kan memang semua kita mau capai situ. Terkesan bisa saja underwriternya sangat hati-hati, periksa lagi akumulasi, periksa lagi akumulasi. Tidak semuanya kita bisa andalkan kepada teknologi, karena soalnya itu data yang di-key-in oleh petugas-petugas kita di ujung. Ya, pernah kita temukan, kita mengira itu ada tempat yang berjauhan, ternyata itu pada blok yang sama untuk satu rencana bencana banjir, ya kan? Bu Rina ketawa. Nah, tadi tadi nyambung dulu ya Pak ya. Tadi Ya. kan Pak Nabil bilang bencana banjir. Kadang-kadang kan gini, kalau untuk akumulasi risiko, kita lebih concern kepada risiko yang apa lihat di mata deh, kebakaran misalnya. Asal dia jaraknya nggak lebih dari 12 meter ya udah kita anggap deh satu risiko, karena kalau dia kebakaran kemudian dindingnya runtuh, prok gitu ya bangunan sebelahnya bisa kebakar kan. Ya. Tapi kan kita juga perlu concern terhadap risiko yang natural tadi loh. Jadi bagaimana sih caranya untuk mengakumulasikan risiko antara yang risiko kebakaran tadi dengan risiko yang bencana alam seperti banjir, gempa bumi, itu kan mungkin skopnya bisa lebih luas ya Pak. Itu pemisahannya gimana? Pak Naban punya cara sendiri ini untuk melakukan hal itu? Iya, tentu saja Bu, dalam semangat sharing kita yang ngobrol ya. Kalau resiko peril yang non bencana lebih mudah kita kontrol. Saya ingat ketika saya baru masuk di industri asuransi, saya lihat ada klaim yang masuk ke kantor saya itu adalah suatu kebakaran masif di kota Balikpapan. Itu kumpulan ruko-ruko di Balikpapan itu habis terbakar secara masif. Mungkin ada di antara di sini yang masih menemukan itu dan memori itu. Saya di situ saya belajar, oh ya juga ya, kalau misal terjadi akumulasi seperti ini, yang tadi kita menganggap satu risiko, oke, perusahaan kita bisa ambil katakan sampai 1 miliar. Kalau di tempat itu kita nutup 3, 4, 5, memang namanya Jalan Sumatera, di sebelah sana Jalan Riau, di sini jalan apalagi. Nah, sayangnya itu merupakan suatu akumulasi. Itu saya sebut di awal tadi adalah tantangannya memang sudah berat di situ. Konon lagi begitu ketemu bencana alam, banjir saja. Hampir-hampir banjir itu kita membaca, kalau saya mau amannya, saya di suatu kabupaten, saya nggak mau ambil aja risiko banjirnya. Karena tidak mudah juga bagi saya, A sama B ini seberapa jauh jaraknya dan seterusnya. Cara tercepat bagi underwriter itu, ya ini sharing sesama underwriter, kita kalau tidak punya informasi yang baik, kita ragu, kita tidak masuk. Exclude Gitu. aja ya Pak ya? Iya, exclude Ternyata atau kita hands off, kita tidak ikut, ya kan? Nah, hidup sebagai underwriter, saya yakin kita semua awet muda, ya kan? Terus kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa menimbang apa upaya yang sudah dilakukan teman-teman pemasaran kita bisa accept sedemikian supaya tetap perusahaan aman. Demikian, Bu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Erik Suryadi. Izin bertanya Pak, perkenalkan saya Erik Suryadi. Dia pasti dari BCA Insuro nih Pak. Bagaimana menurut Bapak secara regulasi dan teori mengenai metode perhitungan yield perusahaan yang mengkategorikan cadangan teknis sebagai bagian dari hasil investasi perusahaan? Apakah itu sah saja secara regulasi dan teorinya? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Jadi ini tentang metode perhitungan yield perusahaan, Pak. Masih ada hubungannya dengan cadangan teknis nih, Pak. Ya, Pak Erik, selamat siang, Pak Erik. Saya tidak malu mengatakan saya kurang sharing dengan pertanyaan Bapak ya. Tapi sepanjang
cadangan ya. Memang cadangan ini kata yang merupakan tantangan tersendiri bagi mengelola suatu perusahaan asuransi. Ini aja nih Pak Naban, mungkin pertanyaan dari Pak Erik ini kita jadikan materi untuk ngobar berikutnya. Wow, Gimana Mas, setuju nggak Pak? mantap. Jadi nanti kita mesti narasumbernya itu aktuari kayaknya, Ya, ya Pak. Pak Erik ini sendiri juga mungkin belajar aktuari nih kayak kalau nggak salah nih Pak. ya, Jadi pertanyaannya tajam sekali. Ya Pak Erik ya, nanti mungkin kita akan bikin ngobar berikutnya untuk materi yang ini. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan anyway, teman terima kita kasih juga. Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Ya, Kita lanjut ke pertanyaan teman kita juga Pak ya. Mungkin teman kita semua nih yang bertanya nih Pak. Dari Pak Nasruddin Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Pak, seberapa besar pengaruh survei report untuk menentukan keputusan dalam underwriting? Sebaiknya kita lebih menggunakan kepada PML atau IML gitu Pak. Jadi dia cuman membandingkan nih. Lebih suka yang mana nih Pak? PML atau IML? ya, baik Pak Yani yang sedang melaksanakan haji. Loh, kok masih bisa ikut Ya, webinar Pak? Padahal dia sedang berhaji nih. berarti sekarang dikurangi 4 jam di waktu Oh, di Mekah sana atau ya, Madinah terisinya ya. 4 jam ya. Pak Yani, tentu bagi seorang underwriter, data atau informasi mengenai risiko itu adalah seperti harta karun yang harus kita miliki. Adalah mustahil seorang underwriter bekerja tanpa data dan tanpa informasi yang cukup. Salah satu untuk mendapatkan data seperti tadi, pekerjaan underwriter itu adalah menggathering ya, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Salah satunya adalah eh, melalui survei report. Survei report yang dihasilkan oleh seorang surveyor yang prudent, yang berpengalaman, sangat membantu tentu saja. Sehingga nanti di ujungnya kita akan bisa berkesempatan untuk menentukan posisi blocking risikonya, posisi IML, PML. Saya belum bisa menemukan mana yang metode yang lebih bagus ya, karena dua metode ini sama banyaknya digunakan orang. Di dalam treaty saya, mereka mengizinkan kita menggunakan PML. Dia tidak sebut IML. Saya pun tak seberapa bertanya. Tapi sependapat bahwa survei report adalah suatu gudang informasi yang sepatutnya bisa kita eksploitasi untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya. Lebih daripada itu, selamat menjalankan Ibadah. ibadah Tangkai Haji Pak Yani. Terima kasih atensinya. Oke, ini kayaknya kalau untuk pertanyaan penutup kita harus bertanya, kita diskusikan perihal ini Pak, gontok-gontokan yang selalu abadi ini loh di dalam perusahaan. Tadi kan Pak Naban sudah mengatakan ya bahwa insurance company itu kita adalah underwriter company, no. Artinya kita semua yang di dalam satu perusahaan ini harus aware terhadap manajemen risiko ya Pak ya. Tapi kita kan suka di-challenge nih, underwriting ini suka di-challenge sama marketing nih. Masukin premi sebanyak-banyaknya. Kenapa kok kamu tolak? Ambil dong, ambil dong, ambil dong. Kapan perusahaan kita besar kalau preminya ditolak terus gitu kan Pak ya? Padahal kita kan harus banyak pertimbangan nih untuk menentukan apakah satu risiko itu acceptable atau enggak acceptable gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Naban sendiri nih, bagaimana sih kita bukan kita menolak bisnis yang disampaikan oleh marketing kita ya. Bagaimana caranya kita mengambil jalan tengah nih Pak. Jalan tengah artinya marketing juga happy, kita ambil bisnisnya, kita juga bisa memanage risiko kita dengan baik, jadi supaya resultnya tetap bagus gitu Pak. Iya, terima kasih Bu Moderator. Pertanyaan yang selalu menantang kita sebagai underwriter itu adalah apalagi underwriter yang pernah bertahun-tahun menjadi marketer. Itu saya orangnya. Saya pernah menjalani sebagai kepala cabang lebih daripada 5 tahun. Tidak mudah berjualan asuransi itu. Berjualan masa depan. Maka lebih kagum lagi teman-teman di asuransi jiwa. Horizonnya itu adalah bisa berpuluh tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau kita asuransi umum, oh ya teman-teman, doa itu bisa terwujud. Makanya kita sebaiknya mengatakan selalu asuransi umum, bukan asuransi kerugian ya. Setuju Pak. Karena saya lihat aturan regulasi yang keluar belakangan ini dari OJK, dari otoritas, selalu merujuk asuransi umum, tidak lagi asuransi kerugian. Nah, pertanyaan tadi dari Ibu Moderator,
ini bagaimana menjaga keseimbangan antara proposal yang masuk, kemudian underwriter bekerja, bagaimana kemudian itu di-accept. Tentu saja kita tidak berpretensi untuk 100% proposal itu yang diajukan kepada underwriter semua terima. Kalau begitu underwriter tidur kali. Tentu juga dari jumlah proposal yang masuk semua tidak diterima. Aduh, ini Kejam underwriter itu, Pak. nggak mau gajian kali. Ya, betul. Nah, tugas kita adalah menjaga keseimbangan di antaranya. Jadi kita pastikan bahwa risiko itu ini pendapat saya mungkin agak basisnya hanya empiris saja. Saya bisa membayangkan suatu skenario yang ke depan kalau saya ikut penutup akan mengakses satu risiko ini. Kan risiko itu ada yang namanya betul-betul merdeka kita mengambilnya. Kita mau ambil nggak ngapa-ngapa, kalau kita tolak juga tidak kenapa-kenapa. Tapi ada di ekstrim lain, kita harus ikut risiko itu. Kalau kita beli borongan kepada suatu SOB tertentu, source of business, dari broker, katakan itu dari bank, bukan anti seleksi, enggak. Ada namanya bisnis yang sudah mengarah kepada accommodation. Nah, accommodation ini memang banyak toleransi yang kita bikin. Tentu pertanyaan Ibu Lina yang jenis pertama tadi, bagaimana underwriter menggunakan atau mengeksploitasi expertise, pengalaman dia, pengetahuan dia, sikap dia terhadap risiko itu. Itulah sebabnya di awal sekali tadi kita berbicara awal sekali adalah kita memiliki kebijakan underwriting yang itu menjadi rujukan seluruh orang di perusahaan. Saya dengan teman pemasaran saya akan katakan ya sesuai dengan kebijakan underwriting kita ini dalam kategori kita bisa terima, accept, tetapi dengan persyaratan ini, dengan harga ini, dan seterusnya. Saya kira fair play-nya itu bermainnya di situ, Bu Lina. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan satu lagi ya, Pak ya. Masih terkait dengan yang tadi sih. Ini kan kita kalau di industri saat ini memang semuanya itu sedang berjuang untuk mengumpulkan equity supaya memenuhi ketentuan pemerintah yang 250 miliar di 2026, 500 miliar di tahun 2028, dan 1 triliun untuk KPPE 2. Nah, masalahnya ini nggak menyimpang kok Pak dari underwriting. Jadi nanti Pak Naban udah ini aja, wah ini mah pertanyaan aktuari lagi, nggak, bukan aktuari Pak. Pertanyaan underwriting aja. Jadi intinya gini Pak, saat ini kan berarti semua perusahaan itu sedang berlomba-lomba nih, mengumpulkan premi. Untuk apa? Untuk meningkatkan laba kita supaya ekuitas kita nanti tercapai, terpenuhi gitu kan ya Pak. Cuman Pak masalahnya kalau kita mengumpulkan premi quantum leap nih di tahun pertama, kita langsung meningkat tajam gitu pendapatan preminya, itu kan karena ada cadangan, akhirnya laba kita kegerus kan Pak. Ya. Jadi ketika premi anomalinya kan jadi anomali sekali. Premi naik di tahun pertama, justru laba kita bukannya naik, tapi malah turun. Kalau di tahun kedua premi kita tetap quantum leap, akan terjadi hal yang sama. Jadi kalau di asuransi nih Pak, menurut pandangan Bapak sebagai underwriter senior nih Pak, yang paling bagus itu untuk meningkatkan laba itu caranya paling aman seperti apa sih Pak? Jadi kalau kita quantum leap pendapatan premi kan langsung laba tergerus. Jadi percuma aja lah karena nggak akan terkumpul laba untuk memenuhi equity minimum. Nah, sedangkan kalau kita nggak mempertinggi, memperbesar pendapatan premi kita, ya kapan kita bisa gedenya gitu kan Pak ya? Anomali ya Pak ya? Ya. Apa kalau menurut Pak Naban, mendingan kita strateginya itu bukan yang kumpulkan premi sendiri organik atau anorganik loh. Ini organik dan anorganik nih Pak. Ya. Ini menurut pandangan Pak Naban sebagai underwriter, lebih pilih yang mana Pak? Ya, saya memang sengaja biar Ibu Lina lebih banyak sebagai moderator bicara, saya supaya menjawab sendiri pertanyaannya. Teman-teman hadirin di dalam acara ngobar ini, kita lihat neraca perusahaan ya, neraca perusahaan, balance sheet kita adanya itu di sebelah kanan, ya sebelah kiri itu kan aset.
Sebelah kanan itu adalah liability. Yang paling bawah dan liability nanti terbaca sama kita adalah antara lain adanya ekuitas atau modal sendiri. Ya, untuk memudahkan membacanya. Di sebelah kanan bawah itu hasil daripada modal yang kita setorkan paid up dengan modal ditahan sama profit yang tahun kerja kita, maka itu menjadi ekuitas atau modal sendiri. Jadi ekuitas ini hanya terjadi pada perusahaan yang sudah beroperasi. Kalau perusahaan yang baru berdiri, melulu hanya pada modal yang disetor dalam perusahaan asuransi. Nah, tentu saja ketika kita mencatat sebagai profit yang akan menambahkan ekuitas tadi untuk menghadapi tahapan pemenuhan ekuitas yang ditetapkan oleh regulasi atau otoritas, tentu bisnis yang masuk harus menjadi profit. Tapi sebelum disampai sana, pertanyaan moderator tadi menarik. Ini kenapa kita memproduksi premi yang cukup besar, maka serta-merta kita berhadapan dengan cadangan. Ya, memang ini pembicaraan agak-agak aktuaris nih. Tapi saya coba mencari dulu. Ini aktuaris untuk non-actuary people, ya kan? Nah, apabila kita mendapatkan penutupan asuransi yang jangka waktunya katakan tahunan dibanding yang long term, katakan saja kendaraan misalnya. Kita menutup dari sumber bisnis leasing. Rata-rata leasing, misalnya kita ketemu leasing yang kendaraan dengan tenor 4 tahun. Nah, betul, serta-merta kita akan berhadapan dengan begitu dicatat return premium di perusahaan kita, ada soal premi jangka pendek dan premi jangka panjang di dalam pencatatan cadangan. Terus di ujungnya nanti cadangannya kok bengkak. Memang betul bengkak. Kita mau bilang sama owner, sabar dulu. Ini cadangan memang kemana-mana. Kita simpan, cadangan ini memang punya kita pada akhirnya. Dia akan pindah menjadi pendapatan kita dengan berjalannya waktu. Jadi kalau boleh tip, saya tadi Pak Bagus bertanya di sebelumnya, Pak Bagus underwriter aktuaris yang dulu kami bekerja sama, mengkasih tips sama saya, Pak Naban, produksilah bisnis dengan jangka waktu yang pendek, jangan diakumulasikan, jangan terlalu banyak yang jangka panjang. Mungkin itu kiatnya kali Bu Lina. Saya mau close dulu sama Pak Naban ya. Nah, inilah bedanya underwriting yang biasa dengan underwriting yang sudah sangat senior. Jawabannya sangat tepat, Pak. Jadi lebar kepala saya nih. Oke. Dengan berakhirnya pertanyaan penutup tadi, maka untuk ngobar hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan khawatir, masih ada ngobar-ngobar yang lain loh. Tadi yang materi tentang aktuari kayaknya akan segera dijadwalkan. Saat ini kami juga ingin menginformasikan ada event AMAI selanjutnya, yaitu The Forum. The Forum itu adalah program tahunan AMAI diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 8 Agustus di Jogja. Jangan sampai kelewatan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, karena kita biasanya ini di keraton ya Pak ya, kita jamuannya juga jamuan ala keraton gitu. Jadi kita ngerasain sedikit lah bagaimana kalau kita hidup sebagai putri raja dan raja di keraton. Oke, kemudian juga jangan lupa untuk follow sosial media AMAI supaya tidak ketinggalan update terbaru mengenai The Forum dan event-event menarik AMAI lainnya. Dan yang terakhir untuk rekan-rekan sekalian, ini juga pengingat bahwa jadwal ujian sudah semakin dekat. Jadi mari kita sama-sama mempersiapkan diri mulai sekarang. Oke, terima kasih banyak Pak Naban. Semoga kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa teman-teman.